أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin santri yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit mengupas firman Allah surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah yaitu surat yang turun di Madinah, berjumlah 8 ayat. Ini konteksnya
Ya, konteks pembahasan yaitu para ahlul kitab. Ya. Kita harus kenal ahlul kitab itu siapa. Para ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi wa Nasara. Ya, orang yang mendapatkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, yang sebenarnya dahulu kita bicara tentang orang Yahudi dan Nasara, kita bicara Islam, ya, karena bertauhidkan Allah, tetap la ilaha illallah, ya, dengan para anbiya dan rasul pada masing-masing zaman, ini tetap. Nah, cuman mereka dengan sadar dan nyata-nyata mengubah kitab mereka sendiri, ya, untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan kehidupan sesaat ini, ya. Sehingga oleh Allah dimurkai mereka, dilaknatlah mereka orang ahli kitab itu, ya. Tapi sebagian dari mereka ada yang beriman, ya, kembali kepada kebenaran, mereka bertakwa kepada Allah, mereka menjalankan ajaran agama Allah, ya, khususnya dibawa oleh Nabi SAW, ya. Mereka meninggalkan kekufuran. Tapi sebagian besar dari mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, ya, di surat Al-Baqarah, ya, ayat 109, dan buka Al-Baqarah 109. Ciri-ciri ahlul kitab itu orang yang tidak menyukai orang-orang beriman. Mereka punya harapan bisa mengembalikan orang-orang beriman ke ranah kekafiran. Ya. Ya. Tapi anehnya, orang yang mengaku beriman kepada Allah banyak mengikuti ahli kitab. Cara hidup mereka, cara beribadah mereka banyak mengikuti, ya, sehingga seakan tidak ada beda antara orang-orang beriman, ya, yang katanya orang beriman, katanya saya bilang, ya, kutip, mengaku Islam, mengaku umatnya Rasulullah, tapi mengikuti kesesatan, ya, melakukan gaya hidup dan cara hidup seperti orang-orang kafir. Ya, Allah firman, ya, di surat Al-Baqarah 109, supaya kita tahu, ya, kita tidak serta-merta mengikuti orang-orang kafir ini, gitu, dari golongan ahlul kitab yang ingin kita ini hancur, ya. Syaitanirrajim, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Ya. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah berikan perintahnya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Artinya memaafkan ini, kita tidak mengikuti kedengkian yang mereka tebarkan, ya. Kita berjuang seperti Al-Fakih sampaikan kemarin malam, ya, di villa itu. Ya, kita kalahkan mereka dengan apa? Dengan amal soleh, ya. Dengan ketekunan kita, ya, sampai pada ranah istiqomah.
Alhamdulillah saat ini bersyukur kepada Allah, kalian tetap datang dan hadir dalam kondisi perjalanan, ya mungkin capek atau gini. Tapi inilah istiqomah. Pasti ada ujiannya kalau kita mau mendekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sini disampaikan ayat 1 Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Orang yang kufur dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan menghilangkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal seperti Al-Baqarah 19 tadi, Allah berikan bukti yang nyata, kebenaran, tapi mereka nolak tetap. Ya. Saya tidak mau ikut. Ya. Siapa kalangan itu? Kalangan yang sekarang ini, orang Yahudi dan Nasara yang ada pada saat ini Alkitab. Ya. Dari kalangan, dibilang itu minal musyrikin. Ya. Kenapa? Karena mereka telah mengubah kitab-kitabnya sendiri gitu loh. Ya. Dengan sadar mengubah kitabnya sendiri. Itu akhirnya oleh Allah dilaknat mereka. Walaupun ada di antara mereka sedikit di antara mereka yang beriman. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Ya. Artinya sudah hadir Nabi SAW, tapi tetap mereka tidak mau ikut. Tidak mau mengimani Rasulullah dengan segala cara. Mereka mengajak orang yang sudah beriman untuk kembali kafir. Gitu. Ya, yang paling pernah sampaikan kepada kalian, sahabat Nabi yang sudah beriman, mana-mana ikut Rasulullah. Tapi setelah ada perintah untuk meninggalkan khamr, maka dia kembali keluar dari agama Allah, menjadi kafir, kembali kepada agama lamanya. Ya. Pada waktu itu Nasrani dan menuju ke Habasyah untuk masuk Kristen, masuk apa? Kristen ya. Sebetulnya sekarang Kristen sebutannya ya, Kristen, masuk Kristen. Supaya bisa minuman keras. Ini tidak samina wa ta'ana lagi pada Rasulullah, karena apa? Dilarang meminum minuman keras. Ya. Ini juga karena apa yang disampaikan oleh teman-teman rekan-rekannya terlebih dahulu, ya, pada waktu bersama mereka. Islam melarang begini, semua dilarang, padahal Allah melarang demi kebaikan mereka sendiri, ya, karena minuman keras merusak, ya, itu diperintahkan oleh Allah, tapi mereka ingkar karena menurut mereka itu diperbolehkan pada zaman dahulu sebelum daripada hadirnya Nabi SAW. Ya. Dan Al-Baqarah 110 Allah firman, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan laksanakanlah salat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Apa yang disampaikan Rasulullah oleh Al-Quran, ya, di ayat 2 tadi, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Seorang Rasul dari Allah, Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Sebagai apa? Guide. Al-Quran ini membimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan yang baik, jalan yang lurus. Ya, istiqomahan yang mulia Allah perintahkan kepada hamba, kepada Nabi SAW, hamba dan Rasul, yang diikuti oleh kita sebagai umatnya, ya, dengan melaksanakan apa? Perintah seperti yang Al-Fakih sampaikan di Al-Baqarah 110, ya, aqimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, ya, dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Yang dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.
Di dalam Al-Quran termaktub kitab terdahulu, gitu loh. Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, ya, dengan khataman nabiyyin yang membawanya Rasulullah SAW. Apa itu? Ya mulai suhuf zaman Ibrahim, ya, suhuf sebelum Zabur, kemudian Taurat, Injil, ya, suhuf Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, ya, Hud dan Soleh, ya, itu termaktub semua ada di Al-Quran. Bagaimana Allah menyampaikan seluruhnya, ya, perilaku orang-orang terdahulu terhadap para anbiya dan rasul mereka, para anbiya mereka dan rasul mereka, ya, perilaku mereka pada para anbiya dan rasul, ya. Disampaikan di situ untuk apa? Pembelajaran bagi kita, wahai anakku, ya. Pembelajaran bagi kita. Al-Fakir tidak akan capek-capek untuk menyampaikan ini, ya. Karena isi peringatan diperintahkan untuk selalu menyampaikan, bukan mendiamkan ini, ya. Tadi sudah pernah sampaikan, dan sampaikan lagi, nggak bisa. Ini harus terus disampaikan berulang-ulang. Untuk apa? Pemahaman dan mampu melaksanakan, ya. Dan harapan yang harus Al-Fakir sampaikan, mampu menyampaikan sebagai pembawa berita gembira, ya. Kemudian selanjutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terpecah-pecah orang-orang Alkitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Walaupun ada bukti, mereka malas mendengki, tidak mau menerima agama ini, menerima Rasulullah, karena mereka mengatakan Rasulullah tidak punya mukjizat, Rasulullah nabi palsu, mereka mengatakan seperti itu, ya. Dan padahal Rasul yang paling banyak mukjizatnya ini Rasulullah, ya, utamanya Al-Quran, ya, dengan mukjizat, ya, yang luar biasa yang dari Al-Quran itu. Allah jelaskan luar biasa di Al-Quran. Allah sampaikan siapa yang menahan terbangnya burung di angkasa, siapa yang menahan bumi bergoyang dan bergoncang. Allah yang memberikan paku-pakunya, yaitu gunung-gunung. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak bisa memikirkan itu, secara logika pun kita tidak mampu memikirkan, ya. Kalau tidak ada yang maha kuasa atau maha agung yang menahan bumi ini, maka akan bergoyang. Itu mukjizat Rasulullah, ya. Bagaimana Allah tahan ombak lautan supaya nggak setiap hari naik menjadi tsunami dan menghantam kita. Ini kan Allah yang menyelamatkan kita. Bagaimana Allah menguji hamba, Allah memberikan solusi kepada mereka. Sudah banyak pemahaman seperti ini, ya. Maka kita jangan mengikuti perilaku orang-orang kafir, khususnya ahlul kitab yang pintar bicara. Jangan sampaikan Al-Fakir itu, ya. Orang-orang sekarang banyak pintar bicara hakikat, bicara makrifat, tapi tidak sholat. Bahkan menselisih Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Inilah ahlul kitab sesungguhnya itu, minal musyrikin, ya. Orang-orang kafir, gitu, ya. Sudah termasuk orang-orang yang sudah mengikuti golongan-golongan terdahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Allah sampaikan di Al-Imran ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlil kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Tahu kebenaran tapi nggak mau, ya, nggak mau mengikutinya, gitu loh, ya. Ya. Menolak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa berat. Salat 5 waktu itu berat, difikirkan oleh mereka. Mana mungkin Muhammad ini, ya, Nabi kita Rasulullah SAW, mi'raj semalam dengan badannya, pasti hancur. Melintasi medan yang seperti itu, maksudnya medan ini lapisan-lapisan ozon segala macam akan hancur. Mereka lupa bahwa ini yang memperjalankan Allah dengan bukti kebenaran, bukti sholat 5 waktu,
yang ada hikmah dan kebaikan di sana. Ya. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah semua seperti yang pernah diterima oleh mereka di kitab-kitab mereka. Mereka sudah tahu. Mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal tangan mereka sendiri. Saking apalnya sama Rasulullah. Tahu Rasulullah itu seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Malah orang yang bisa baca tulis, kemudian dia bisa membawa satu kitab, membawa Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran dengan sempurna, itu harusnya kita berpikir. Tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka mengatakan Rasulullah menjiplak. Bahkan padahal kalau orang tidak bisa nulis, jiplak pun juga nggak bisa. Gitu ya. Sebenarnya logikanya seperti itu. Tapi mereka tidak mau menerima. Mereka mengatakan tetap, ya, bahwa Nabi itu memalsukan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu mencontoh kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Taurat dan Injil. Membukukan Taurat dan Injil dengan versi baru gitu. Nah ini kekejian daripada pemahaman mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, orang kafir Mekah itu musyrik Mekah dan orang-orang sebelumnya, orang-orang Yahudi, Nasara, ya, yang menerima kitab Injil dan Taurat yang sudah diubah-ubah itu mengenal Rasulullah seperti tangan mereka. Artinya mengenal Nabi SAW, ya, sampai dalamnya Nabi seperti apa kejujurannya Rasulullah SAW, ya, kesopanan Rasulullah SAW, berakhlak tinggi dan mulia, kesabaran Nabi SAW. Kemudian tanda-tandanya termaktub di kitab-kitab mereka, Injil dan Taurat, bahwa dia adalah yatim piatu, ya, bernama Ahmad, sudah ada. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Allah firman surat Al-An'am ayat 20, A'udzubillahi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna amba'ahum allazina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Orang yang telah kami berikan kitab padanya, mereka mengenalnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang mengerugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sudah mengenal seperti anak mereka sendiri. Kurang apa itu? Musyrik Mekah, orang-orang yang menerima kitab sebelum Al-Quran, ya, sebelum turunnya Rasulullah, mereka kenal Rasulullah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka mengatakan tetap Nabi menjiplak daripada kitab-kitab terdahulu, padahal jelas tidak bisa baca tulis. Bagaimana cara menjiplak? Wong kaumnya waktu itu banyak yang bisa baca tulis. Gak hanya Rasulullah, pada kaum itu banyak yang bisa baca tulis. Ya, gimana cara menjiplak? Siapa yang menjiplak? Tidak ada. Nah, mereka tahu itu benar, tapi mereka ingkar. Ya, itulah bukti yang nyata maksudnya kan. Ya, maja'athumul bayyinah. Ya, bukti yang nyata ya. Selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan keikhlasan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah. Ya. Nah, bagi sampaikan ya, istiqomah ini perintah, wahai anakku. Istiqomah itu perintah. Ya. Kita bisa istiqomah itu satu mulia karena perintah Al-Quran. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Dan selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kufur dari golongan ahli kitab, orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Sudah ingkar kepada Allah, memusuhi Nabi, memusuhi umat Islam.
menggiring mereka untuk meninggalkan agamanya. Ya. Seperti baru-baru ini yang viral itu. Wildo itu. Ya. Ya. Kenapa? Ingkar kepada Allah, tidak mengakui kenabian Rasulullah, dianggap Rasulullah sudah usang. Sudah selesai zamannya Rasulullah. Sekarang zaman dia gitu. Ini sama seperti orang-orang musyrik Mekah. Ya. Termasuk sama dengan para ahli kitab. Beda posisi, beda keadaan, beda waktu. Orang seperti ini ya, akan menjungkalkan orang-orang beriman jika kita apa? Tidak istiqomah. Hanif tadi itu loh. Diminta hanif, istiqomah. Ya. Nih. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dhinul qayyimah. Ya. Ayat 5 itu loh. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan keikhlasan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqomah. Datang kalian ke sini, kehadiranmu ke sini, istiqomahmu dengan ikhlas itu akan menghancurkan perilaku ya harapan daripada orang-orang kafir dan ahli kitab, itu menghancurkan Islam. Kamu akan menang, kalian akan menang jika apa? Jika tetap istiqomah, itu maksudnya. Jika memegang agamamu, menggigit agamamu, seperti menggigit tulang di geraham dengan kuat, tidak kamu lepaskan gitu ya, sehingga bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir. Bukan hanya dengan peperangan. Ada perintah kita untuk berperang dengan cara itu. Berperang dengan cara apa? Dengan cara istiqomah. Ya. Dengan cara yang ma'ruf, istiqomah. Demi kebaikan diri kita dan keluarga kita. Kebaikan masyarakat kita, bangsa negara kita. Maka orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, akan apa? Akan tersingkirkan. Akan hancur dengan sendirinya. Karena Allah akan sebagai penolong bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian selanjutnya ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Mengerjakan kebajikan. Siapa itu? Orang beriman tuh, orang-orang Islam. Ya, yang beriman kepada Allah. Dia seperti apa? Ya, seperti Ali Imran ayat 110. Buka Ali Imran 110. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yang kita Allah memuji umat Islam sebagai umat yang terbaik dilahirkan untuk seluruh manusia. Bermanfaat kita ini, ya. Karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ya. Beramal soleh. Amila amalan solihan. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Ya. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ya. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Ini disampaikan di ayat ini, tapi dijawil dengan menyampaikan bahwa kemuliaan orang-orang beriman ya, dari kalangan Islam. Ya, kalau kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan amal soleh, melaksanakan sholat, zakat, kemudian menyampaikan yang hak, melarang berbuat maksiat kepada Allah. Lama-lama apa? Banyak orang-orang yang bertobat, kembali ke jalan Allah. Sementara masih sedikit, kata Allah. Tapi nanti kalau kita melakukan perbuatan ini terus, ya, istiqomah dengan cara yang baik sesuai dengan Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi SAW, maka mereka akan berbondong-bondong datang untuk kembali ya kepada ajaran yang benar. Ya. Ya, ini perlu dipahami.
Ya, supaya kita tetap istiqomah dan menjadi bagian orang-orang yang membawa kebenaran. Ya, itu harapannya. Kemudian selanjutnya ayat 8, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Balasan mereka di situ adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dzalika liman khasya rabbah. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir pernah sampaikan takut pada Allah itu apa? Ya, wara, khauf, ya. Khauf dan wara. Takut kepada Allah, takut ditinggalkan Allah, takut tidak dirahmati oleh Allah. Ya. Takut dibiarkan oleh Allah di hari yang agung, di saat penghisapan dibiarkan oleh Allah. Itu yang kita takuti. Ya, maka kita kembali kepada Allah. Istiqomah dengan amalan-amalan yang mudah dulu. Tenter dengan amalan mudah dulu. Jangan kayak ahli kitab. Malas. Bahkan merubah kitabnya sendiri. Supaya apa? Ibadahnya sedikit. Ya, tidak mau melaksanakan ibadah dengan benar. Mencari keuntungan dunia. Dengan merubah kitab itu dia bisa mendapatkan keuntungan. Kita jangan melakukan hal seperti itu. Walaupun ada zaman seperti ini, zaman sekarang ini banyak orang-orang, katanya saudara kita beriman pada Allah, dia masih mengikuti gaya-gaya ahlu kitab, mengikuti gaya-gaya orang kafir, Yahuda wan Nasara, orang-orang kafir, ya, golongan daripada ahli kitab yang ingkar kepada Allah, diikuti. Zaman sekarang pun banyak itu ya, saudara kita yang toleransinya kebablasan, ya, ikut merayakan Natal di gereja, ya. Kemudian ikut mengucapkan selamat, ya, kepada orang-orang kafir. Padahal pengakuan seperti itu diharamkan oleh Allah. Karena secara langsung kita itu mengakui ketuhanan yang mereka akui, ya. Kita tidak boleh. Kita tetap menghormati orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasara. Siapapun orang tinggal di bangsa dan negara ini, kita hormati mereka. Kita bantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Kita berlaku adil, wajib. Tapi bukan mengikuti agama mereka atau tata cara daripada mereka. Ya, tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tegas, ya, dalam urusan agama atau dinul Islam. Yang kita terbawa teranja-anja untuk menjangkau perintah-perintah orang-orang kafir, ini keliru, ini salah ini. Ya, tapi itu terjadi saat ini. Ya, ya. Kita diminta adil oleh Allah. Ya Allah firman surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, buka Mumtahanah ayat 8. Allah syaitan rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa yuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap urusan-urusan yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Ya. Urusan agama ini kalau kita dipaksa menjalankan agama orang lain, pemaksaan, ya, itu intoleran, nggak boleh kita ikuti. Atau kita dengan sengaja dengan mengatakan prasangka baik, itu prasangka baik anakku, itu salah. Ya. Mengikuti daripada kemauan orang-orang kafir. Biarkan mereka dengan ibadahnya, kita dengan ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Ini paham ini mau Desember. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Nanti salah. Ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, ini jelaskan Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil. Kita hormati mereka. Kita toleran atas apa yang mereka ajarkan, di ajaran mereka, di kelompok mereka, agama mereka. Tapi bukan kita mengikuti mereka, ya, atau menjadi bagian daripada membenarkan apa yang mereka bawa. Ini terjadi saat ini. Ya. Maka berlepas tanganlah dan hindari hal seperti ini. Karena itu adalah kita termasuk golongan mereka sehingga kita melakukan begitu. Tanpa kita sadari tercabutlah iman di dada kita. Ya. Ini yang paling berbahaya dan berisiko dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Cukup kita berbangsa dan bernegara, berbuat baik kepada seluruh orang-orang yang kita temui. Ya. Kita malah menolong, membantu, itu wajib, itu perintah Allah. Tapi beragama sendiri-sendiri. Jangan mencampur adukkan antara hak dan batil. Ini pekerjaan Alkitab tuh suka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Senang mereka mencampur adukkan itu. Ya. Untuk apa? Mencari kepentingan, mencari keuntungan sesaat. Dan mereka suka berdebat. Ya, makanya kita hindari, itu ciri-ciri Alkitab tuh. Orang kafir nih, Yahudi dan Nasara, dia suka berdebat untuk menjatuhkan kita. Nanti kalau sudah kalah kita dengan perdebatan itu, kita bisa dibengkokkan oleh mereka. Maka hindari berjidal dengan orang-orang seperti ini. Allah berfirman surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, ini setelah istiqomah loh ya. Setelah istiqomah kita mengajak. Enggak boleh hanya diam saja. Saat tadabbur Al-Qur'an istiqomah, kita sudah jalankan, kita ngajak orang lain. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu, kalau kita bisa ya, menyampaikan sesuatu pada mereka dengan cara baik, sampaikan. Kalau tidak, tinggalkan. Jangan berdebat dengan mereka. Karena itu mudarat. Ya, akan menjadi hal yang tidak bagus, tidak baik bagi kehidupan hubungan beragama, hubungan bersosial maksudnya. Ya. Artinya juga termasuk hubungan beragama, tata cara hubungan dengan orang-orang beriman. Itu yang berat, ya. Ya. Kemudian di Al-Ankabut ayat 46 Allah juga mengklirkan, mempertegas lagi, lebih dalam lagi ya. Allah syaitan najim wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ya, tadi kan dijelaskan di sini di An-Nahl 225 debat kalau kamu bisa. Artinya menyampaikan itu loh dengan mau'idhah hasanah, dengan cara yang baik menyampaikannya kalau kamu bisa. Kalau enggak usah. Ya. Ya. Sampaikan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya. Kalau nggak bisa, nggak usah, tinggalkan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Cara memutuskan debat itu yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya. Agamamu agamaku, agamamu agamaku, agamaku. Sudah cukup. Ya. Boleh kita sampaikan sesuatu, tapi kita tidak memaksa. Ya, peringatan saja.
udah mulai mendebat kita, ya langsung lakum dinukum waliyadin, selesai. Nanti berpanjang-panjang dalam perdebatan, ya akan membuat apa? Membuat kebingungan, sehingga nanti bisa terkena racun-racun kesyirikan, kemusyrikan, bisa ikut-ikutan kita meninggalkan kebenaran, ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih tahu, diingatkan terus ini masalah kayak gini, ya, jangan sampai kita lolos, ya, karena terlalu kita, ya, mengiyakan apa yang disampaikan oleh mereka. Ya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana? Ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah. Yang disampaikan tadi di sini, ikhlas, ya. Lurus, istiqomah. Ya, termasuk yang disampaikan Allah di surat An-Nisa ayat 125. Ya, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengakui agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Orang yang lillahi ta'ala, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar daripada fitnah orang-orang ahlul kitab. Ya. Ini, ya, pahami, akan terhindar daripada fitnah orang-orang ahlul kitab, dan akan jauh daripada perdebatan. Kalau menyampaikan sesuatu walaupun mereka tidak menerima, tidak akan mendebat, karena lurus orang-orang seperti ini, ya. Dan Allah akan menjadi pelindung dan pengayom bagi orang-orang yang istiqomah, menjalankan kebajikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, makanya tadi Al-Faqih sampaikan di awal-awal tadi, pada waktu terdahulu Taurat dan Injil yang masih asli mengajarkan tauhid. Ilahuhum ilahu wahid. Ya. Tauhid bahwa Tuhan kita adalah Tuhanku dan Tuhanmu itu Tuhan yang satu. Tapi setelah berkembang, ya, pada waktu itu banyak umatnya, pada waktu itu para rahib-rahib mereka merubah kitab-kitab mereka dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah, tapi perilaku mereka, kekejian mereka. Ya, ini perlu dipahami. Sehingga apa? Mencari keuntungan dunia. Maka lawanlah mereka. Apa disampaikan lagi? Lawanlah mereka dengan istiqomah, dengan beramal soleh, dengan bertobat kepada Allah. Mereka mendapatkan hidayah, itu boleh. Ya. Kalau berdebat tidak ada gunanya. Ya, di saat mereka, ya, dengan kaku dan menyampaikan sesuatu, karena mereka ingin didengarkan, ya, mereka tidak akan mendengarkan kita sama sekali. Ya. Namun setidaknya kenapa ada perintah Allah boleh menyampaikan kepada ahlul kitab, atau kita dimintakan berdakwah pada orang-orang, ya, orang-orang kafir, ya. Jadi dalam pergaulan kita menyampaikan, karena di antara mereka ada hati-hatinya yang condong pada kebenaran, ya, yang mungkin bisa mengakui dan kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 72, A'udzu minasyaitonir rajim, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di antara akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Ya. Ya, walaupun ada sedikit mereka beriman, tapi sebagian besar dari mereka, ya, banyak yang ingkar kepada Allah. Ya. Ada sebagian yang ikut, ya. Ya. Ini kan sudah ikut sebagian, ya, tapi dipengaruhi supaya, ya, kembali pada kafiran lagi. Ya. Berarti ada ini di antara mereka orang yang hatinya condong pada kebenaran. Tapi sebagian besar dari mereka mengajak kembali orang-orang beriman itu dari ahli kitab yang sudah bertobat untuk kafir kembali. Jadi mereka ini orang-orang yang susah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita dimintakan untuk menyampaikan kepada mereka, ya. Kita dimintakan untuk memberikan pemahaman kepada umat, ya. Ya, kita perintahkan ini, ya. Jangan khawatir dengan intimidasi atau lainnya, nggak perlu. Kita kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada orang beriman. Setelah kita amalkan isi Al-Quran, ya, sudah kokoh, kita perlu sampaikan. Dan mudah-mudahan mereka akan menerima apa yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran, ya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa menyampaikan, ya, menyampaikan yang hak pada siapapun, tidak khawatir, ya, tidak ragu-ragu, ya. Itu harapannya. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menyampaikan yang hak, ya Allah. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk menyampaikan yang hak, ya Allah. Dari apa yang telah Engkau perintahkan kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kami mampu melaksanakan Al-Qur'an, mampu memahami Al-Qur'an, melaksanakan Al-Qur'an, dan mampu menyampaikan Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari perdebatan dengan para ahlul kitab, orang-orang kafir yang sengaja ingin memadamkan cahayamu, ya Allah. Berikanlah istiqomah kami pada jalan yang lurus, ya Allah. Dan orang-orang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawakal kepadamu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkailah kehidupan kami, ya Allah, kehidupan di dunia dan di akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.